Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan isi dari tugas kami, yaitu tentang hubungan PKN dengan IPS dan ilmu lain. Di sini materi akan disampaikan oleh saya sendiri, Nurvita Sari, beserta rekan saya, Iwan Supriyadin. Baiklah, langsung saja. Saya Nurvita Sari, NIM 2019 A1072. Saya akan menyampaikan materi pertama terlebih dahulu, yaitu yang pertama atau yang KA, gambaran umum dan karakteristik pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, gambaran umum. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosiokultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Karakteristik pendidikan kewarganegaraan. Karakteristik bidang studi pendidikan kewarganegaraan yaitu sebagai suatu bidang kajian ilmiah dan program pendidikan di sekolah dan dapat diterima sebagai wahana utama serta esensi pendidikan demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan melalui 3 hal. Yang pertama, civic intelligence atau kecerdasan dan daya nalar warga. Yang kedua, civic responsibility atau kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dan yang ketiga, civic participation atau kemampuan berpartisipasi baik individu maupun sosial. Yang ke-B, bidang studi pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum S1 PGSD. Pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran sekolah dasar. Fungsi PKN secara umum adalah: yang pertama, sebagai pendidikan nilai dan moral Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, siswa diajarkan tentang nilai moral yang diperlukan seorang warga negara dalam kehidupan sebagai warga negara dan warga masyarakat. Fungsi yang kedua, PKN sebagai pendidikan politik, yang dimana siswa diajarkan bagaimana seharusnya mereka berpartisipasi dan berpikir positif terhadap pembangunan nasional. Selain itu juga siswa diharapkan memiliki kemampuan berpikir kreatif dan inovatif terhadap berbagai permasalahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya serta memiliki rasa tanggung jawab, menghormati dan menghargai aparat pemerintah. Fungsi yang ketiga, sebagai pendidikan hukum dan kemasyarakatan, siswa diharapkan melek terhadap hukum, yaitu sadar bahwa setiap tindakannya ada hukum dan peraturan yang mengaturnya. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Iwan Supriyadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Supriyadin, NIM 2019 A1H048. Di sini saya akan membacakan materi C. Keterkaitan pendidikan kewarganegaraan dengan IPS. Keterkaitan PKN dengan IPS sangat kuat. Hal ini dikarenakan sebelum menjadi bidang studi pendidikan kewarganegaraan yang menuntut kurikulum tahun 1994 diberi nama bidang studi pendidikan Pancasila sebagai upaya mewujudkan pesan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 1989, khususnya pasal 39 ayat 2 dan ayat 3. Bidang studi pendidikan kewarganegaraan ialah bagian dari bidang studi IPS. D. Konsep pembelajaran terpadu serta pendidikan kewarganegaraan dalam pendidikan terpadu. 1. Konsep pembelajaran terpadu. Konsep pembelajaran terpadu dikenal dalam bentuk sederhana pada kurikulum 1968 disebut dengan pendekatan korelasi. Pendekatan korelasi yaitu menghubungkan 2 atau lebih mata pelajaran saat menjelaskan suatu mata pelajaran. Beberapa kelebihan pembelajaran terpadu. Pengalaman dan kegiatan belajar anak akan selalu relevan dengan tingkat perkembangan anak. Kegiatan yang dipilih lebih bermakna buat anak, menumbuh kembangkan keterampilan anak, meningkatkan keterampilan sosial anak, membahas permasalahan kekinian yang sering ditemui anak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali saya Nurvita Sari. Saya akan melanjutkan materinya. Materi dari Iwan Supriyadin. 2. Pendidikan kewarganegaraan dalam pendidikan terpadu.
Bidang studi pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya sudah menerapkan pembelajaran terpadu karena dilihat dari historisnya yang memiliki hubungan dengan bidang studi IPS. Ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan pembelajaran terpadu. Yang pertama, karakteristik anak sekolah dasar. 2. Konsep disiplin ilmu. Ketiga, standar kompetensi dasar dan indikator. Dan yang keempat, lingkungan belajar anak. Hubungan bidang studi pendidikan kewarganegaraan dengan ilmu lain. Yang pertama, hubungan PKN dengan ilmu politik. Pendidikan kewarganegaraan merupakan praktik dari ilmu kewarganegaraan, sedangkan ilmu kewarganegaraan adalah bagian dari ilmu politik. Seperti yang dikemukakan oleh Chester Van, yakni bagian dari ilmu politik akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara, terdapat di civics atau ilmu kewarganegaraan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan mengandung praktik-praktik yang diturunkan ilmu politik. Yang kedua, pendidikan kewarganegaraan dengan sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu tentang masyarakat, yang dimana yang dibahas tidak hanya keteraturan dalam masyarakat, tetapi juga penyimpangan sosial. Salah satu penyebab terjadinya penyimpangan sosial yaitu kekurang pahaman masyarakat terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Yang ketiga yaitu hubungan pendidikan kewarganegaraan dengan ilmu sejarah. Dalam mempelajari sejarah, terdapat latar belakang mempelajari pendidikan kewarganegaraan, proses dan alasannya pendidikan kewarganegaraan dipelajari. Kemudian pada ilmu sejarah dapat diketahui mengapa perlunya pendidikan yang bertujuan menjadikan warga negara yang baik. Semua itu didasari oleh sejarah dan peristiwa yang terjadi di waktu lalu. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat mengetahui kekurangan apa yang terdapat pada era dulu dan diperbaiki pada masa sekarang, sehingga terdapat perbaikan-perbaikan dari waktu ke waktu. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.